Berjumpa lagi di channel saya Review Berita. Jadi kali ini saya akan membahas sebuah postingan dari platform Twitter dari seorang pebisnis tersohor yaitu Elon Musk. Ya, nama Elon Musk ini kan belakangan banyak menghiasi pemberitaan di media online dan media sosial ya. Jadi status-statusnya itu selalu menjadi bahan berita sejumlah media besar. Jadi emang sosok ini sangat fenomenal ya, apalagi dia dikenal sebagai seorang yang sangat inovatif di bidang teknologi ya. Salah satu lompatan inovasinya adalah dia itu sedang merintis apa yang disebut pesawat ulang-alik ya, untuk membangun kehidupan baru di planet lain, yaitu di planet Mars ya. Jadi dia membangun semacam alat angkut gitu loh, jadi untuk memindahkan orang bolak-balik ya. Jadi kalau selama ini kan penjelajahan luar angkasa itu masih menggunakan roket yang roket yang dipakai saat berangkat itu tidak bisa dipakai lagi untuk pulang. Jadi si Elon ini berhasil, saya sedang melakukan uji coba ya, lewat perusahaannya yang bernama Express itu melakukan uji coba terus supaya roket yang dipakai itu bisa dipakai ulang alik gitu, tanpa ini lagi lah, lebih bagus lagi lah gitu dibandingkan yang saat ini mungkin sedang dikembangkan juga oleh NASA. Nah, selain itu juga Elon juga dikenal sebagai salah seorang inovator di bidang energi bersih. Dia juga punya usaha namanya Solar City. Jadi dia memang mensupport untuk pembangunan pembangkit energi yang tidak menghasilkan residu atau emisi di udara begitu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tweetan dari Elon Musk ini ya. Jadi media CNBC kemarin itu mengabarkan bahwa Elon itu memposting di media Twitter. Jadi dalam statusnya itu dia mengatakan bahwa ada kemungkinan perusahaannya itu akan mengganti komponen nikel ke komponen besi di baterai listrik yang selama ini terpasang di mobil listrik milik Tesla ya, atau keluaran Tesla. Nah, ternyata apa yang diposting oleh Elon ini sangat berdampak luar biasa. Sejumlah saham perusahaan tambang mineral dunia itu sahamnya berjatuhan di pasar modal ya. Tak terkecuali juga perusahaan tambang milik negara PT Antam pun ikut terdampak juga. Jadi nilai sahamnya pun sempat anjlok ya di pasar modal ya. Jadi memang ada fluktuasi kalau di dunia saham itu memang biasa ya, ada isu sensitif akhirnya terjadi penurunan atau kenaikan. Pertanyaannya adalah kenapa pernyataan Elon Musk di Twitter ini sangat berdampak bagi investor di pasar modal. Ya, yang jelas selama ini kan para investor di pasar modal dan terutama mereka yang berinvestasi di tambang mineral nikel itu sangat berharap mereka dapat cuan atau keuntungan dari pembelian besar-besaran oleh Elon Musk atau oleh Tesla Motor ya. Karena beberapa waktu sebelumnya sih Elon Musk juga pernah melontarkan bahwa perusahaannya akan memberikan kontrak panjang bagi perusahaan-perusahaan tambang dunia gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang selama ini mereka menambang nikel ya, tak tanpa terkecuali juga Indonesia pun akhirnya juga terimbas juga ya. Sebagai salah satu negara yang memiliki kandungan nikel terbesar dunia ya, rencana Tesla ini akan memberikan dampak ekonomis juga bagi Indonesia ya. Bahkan beberapa waktu lalu kan Tesla juga sempat akan melakukan investasi di Indonesia, akan bangun pabrik lah Indonesia. Jadi belum jelas pabriknya itu pabrik batu baterai saja atau memang sekaligus untuk perakitan mobil juga di sini ya. Jadi hitung-hitungannya kalau Tesla itu membangun pabrik di sini kan hitung-hitungannya karena memang di sini dekat dengan bahan baku utama yaitu nikel. Nah, begitu ada rencana perubahan penggantian komponen nikel ke komponen besi, itu sampai meluluh lantakan harapan para investor di pasar modal yang mereka selama ini kan berharap mendapatkan keuntungan dari itu kan, kenaikan harga nikel, kemudian juga permintaan besar-besaran dari Tesla Motor. Ternyata hanya Tesla Motor saja sih yang saat ini membutuhkan nikel untuk membuat batu baterai
untuk kendaraan mobil ya, banyak perusahaan lain juga membutuhkan itu seperti Hyundai, Toyota juga. Mereka juga butuh bahan nikel itu untuk membuat batu baterai untuk mobil ya. Ternyata ada perubahan yang sangat revolusioner dari Tesla. Jadi mereka ingin mengubah itu, tidak akan menggunakan nikel lagi dengan alasan ketersediaan nikel itu tidak cukup untuk memenuhi permintaan mereka, dan mereka akhirnya mengganti dengan komponen besi ya. Ya kalau seperti kita ketahui, keberadaan atau suplai besi itu lebih banyak lah daripada mineral nikel ya, dan harganya pun juga lebih murah ya. Pastinya kalau kita pebisnis atau pedagang pasti kan cari yang murah dan stoknya banyak, yang sampai mereka tidak bisa memenuhi pasar gitu kan ya. Karena memang selama ini kan Tesla ini menjadi salah satu market leader di pasar mobil listrik dunia ya. Jadi dia menguasai sekitar 16% dari pasar mobil listrik dunia. Bahkan sekarang ini kabarnya Tesla sudah menggusur raja otomotif dunia, yaitu Toyota. Nah, selama ini mungkin Toyota juga kalah inovatif lah dibandingkan Tesla kali ya. Karena memang Tesla ini kan lebih inovatif dan sangat berani begitu. Bahkan Tesla ini sudah melakukan uji coba dengan komponen besi untuk baterai listrik mereka, yaitu di pasar Cina ya. Salah satu investor terbesar dari luar Cina ya, juga perusahaan Amerika terbesar yang melakukan investasi di Cina, karena Tesla berani membangun pabrik di sana. Jadi di situ komponen besi itu ternyata sudah dipakai untuk mobil-mobil Tesla yang dipasarkan di Cina, dan ternyata efisiensinya jauh gitulah ya. Kemudian juga daya tahannya itu lebih lama dibanding kalau menggunakan komponen nikel. Saya mengutip dari CNBC yang memaparkan jenis-jenis baterai yang saat ini dipakai oleh Tesla Motor. Yang pertama adalah jenis baterai yang ini mungkin yang dipakai oleh mobil-mobil Tesla versi lama ya. Jadi mobil-mobil Tesla versi lama itu masih menggunakan baterai dengan kandungan nikel sekitar 80% ya. Kemudian di versi berikutnya itu ada juga yang menggunakan kandungan nikel di baterai listriknya itu sekitar 30%. Nah, generasi yang terbaru dari Tesla Motor ini, mobil listrik besutan Tesla Motor ini sudah tidak menggunakan komponen nikel lagi, tapi sudah besi, dan ternyata mampu menekan harga produksi dari mobil listrik mereka. Ya memang ini pertimbangan bisnis yang sangat wajar ya. Kalau kita bikin sesuatu produk, pasti kita pengen bahan baku yang murah lah ya. Tidak mungkin kita akan nyari yang bahan baku yang mahal, karena kalau kita bahan baku mahal otomatis outputnya juga akan lebih mahal dan akhirnya tidak bisa bersaing di pasaran gitu kan. Nah, tapi tapi di sisi lain itu menghancurkan semua impian para investor di pasar modal yang selama ini mereka berharap mendapatkan keuntungan dari apa istilahnya pergerakan bisnis Tesla Motor ya. Nah, saya nggak tahu nanti akhirnya mau seperti apa. Apalagi juga Indonesia kan juga sempat berharap mendapatkan cuan dari kenaikan permintaan nikel dunia. Jadi yang jelas pernyataan dari Elon Musk ini akan merubah proyeksi-proyeksi bisnis perusahaan-perusahaan yang selama ini mereka memfokuskan pada investasi di bidang tambang mineral nikel ya. Terima kasih, semoga apa yang saya berikan bermanfaat.